Oke teman-teman, saya akan bongkar modal buka apotek 10 juta rupiah dapat apa aja ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman, berapa modal awal buka apotek baru? Kalau teman-teman punya uang 10 juta rupiah, 10 juta rupiah, apakah bisa membuka apotek? Jawabannya ya bisa tidak. Ini tergantung gaya teman-teman saat mengelola outlet baru. Ketika outlet baru teman-teman kelola, nah, itu diperhatikan gitu kan. Ini angka 10 juta ini dialokasikan kemana? Contoh, ada 7 poin inti yang akan kita bahas teman-teman. Pertama adalah perizinan. Nah, perizinan ini teman-teman itu butuh biaya enggak? Ya. Kalau teman-teman ngurusnya diuruskan orang lain, perizinan apotek, ya sudah, berarti butuh biaya. Tapi kalau teman-teman ngurus sendiri, totali sendiri ya, dari awal sampai akhir, mulai dari IMB-nya ngurus sendiri, kemudian gambar sendiri dan lain-lain, kemudian sipanya sendiri itu kan, kemudian kalian juga apoteker, itu bisa gitu kan, itu bisa. Biaya perizinan ini berapa rupiah gitu kan. Terus terjeleknya lah, misalkan buat bensin muter-muter ya 100.000 lah, 100.000 gitu kan. Nah, ini harus clear dulu teman-teman, jangan sampai teman-teman gitu kan dengan budget sekian itu pengennya enak gitu kan, nggak bisa. Ini harus urus semuanya sendiri ya, semuanya sendiri. Nah, selanjutnya itu sewa ruko gitu kan, ini lokasi rukonya gitu kan, teman-teman punya nggak gitu kan. Kalau dengan budget sekian mau nggak mau ini sewa ruko tuh harus 0 rupiah gitu kan, 0 rupiah gitu. 0 rupiah. Nah, kemudian yang ketiga itu renovasi bangunan. Jadi kalau teman-teman alokasinya adalah angkanya sekian, itu renovasi bangunan nggak usah direnovasi. Udah pokoknya langsung tempati aja lah. Mau itu catnya jelek, lantainya jelek atau apa plafonnya nggak ada. Pokoknya itu disingkirkan dulu gitu kan teman-teman. Ini harus 0 rupiah juga. Nah selanjutnya yang keempat itu peralatan. Nah, peralatan kan macam-macam, ada etalase, ada meja, ada kursi, ada mungkin pulpen, buku dan segala macam, itu komputer total gitu kan. Itu berapa gitu kan? Harus minim teman-teman, harus minim karena minimalis. Nah, alangkah baiknya gitu kan kalau ini sudah punya gitu kan, di luar angka ini gitu kan, udah punya etalase, udah punya meja, pinjem dulu lah di rumah itu diangkut ke apotek gitu kan. Etalase, di rumah ada nggak etalase? Kalau ada diangkut lah ke apotek ya. Nanti ini 0 rupiah budgetnya. Nah pertanyaannya itu kan, budget 10 juta ini dialokasikan kemana gitu kan. Nah idealnya teman-teman supaya 10 juta ini bisa muter, maka ini dialokasikan ke persediaan gitu kan. Ini kelima gitu kan, ini poin yang sangat penting. Nah, ketika teman-teman beli sistem kasir itu kan, misalkan berapa juta gitu kan, misalkan berapa juta, 1 juta, 2 juta itu kan, bahkan ada yang belasan juta, nah nanti bisa habis gitu kan ke dalam sistem kasir ini. Nah ini 0 rupiah lah kalau bisa gitu kan. Kalau bisa buat sistem sendiri lah, terserah teman-teman mau pakai AI, mau pakai apa Gemini atau mau pakai Gemini atau apa terserah gitu kan. Nah ini 0 rupiah. Kemudian itu kan ada yang sangat penting teman-teman. Jika teman-teman rekrut karyawan itu kan, ya. Kalau teman-teman itu adalah apoteker, mesti kan ada namanya TTK ya, tenaga teknis informasian. Itu buat izin, buat persyaratan izin juga. Nah ini teman-teman juga harus punya uang cash gitu kan untuk biaya operasional. Ada listrik gitu kan, ada air, ada mungkin keamanan, kebersihan. Nah teman-teman harus ada uang cash gitu kan. Selain untuk biaya operasional teman-teman, ternyata uang cash itu untuk ngekip tagihan gitu kan. Ketika teman-teman order persediaan ini gitu kan. Ketika nanti omsetnya bagus ya berarti udah oke nih. Tapi kalau belum gitu kan, nanti uang cashnya untuk nutup bayar ini persediaan ini gitu kan. Ketika belinya ke supplier. Nah, tapi ketika modal sekian teman-teman, itu teman-teman nggak bisa order di supplier. Nah, nanti dapatnya itu kan, itemnya tuh sangat-sangat sedikit gitu kan, sangat-sangat minim. Jadi teman-teman itu bisa order kemana? Ke relasi teman-teman, ke relasi kalian gitu kan, yang sudah punya apotek. Pertanyaan kalau nggak ada nih, gimana mas? Kalau nggak ada teman yang deket yang punya apotek, ya sudah. Berarti orderlah ke apotek kompetitor gitu kan. Nanti tinggal di sana mau order apa, tunjuk aja, misalkan tolak angin 1, bungkus 1 gitu. Kemudian
apalagi gitu kan, Flucadex, Itramol, kemudian Bodrek, Reumasil. Nah itu order yang dikit-dikit dulu, satu strip gitu kan. Nah itu nanti ordernya di situ. Nah ini bisa dialokasikan semuanya di sini. Nah kemudian ada yang sangat penting teman-teman, itu apa? Ketika teman-teman budgetnya sangatlah minim, itu fokuslah terhadap obat-obat generik gitu. Jangan sampai teman-teman ordernya itu obat-obat yang semuanya merek, misalkan anti nyeri Cataflam beli 1 box, kemudian Lapistan beli 1 box, kemudian Interfast order 1 box, nanti modelnya habis. Jadi teman-teman fokuslah ke obat-obat apa? Obat-obat generik. Ya, jadi obat-obat generik nanti satu rak itu dipenuhi semuanya, mulai dari amlodipin, allopurinol, kemudian katopril, ramipril, asetilsistein, kemudian asamefenamat, paracetamol generik, itu semuanya silahkan dilengkapi teman-teman. Nah kemudian yang kedua fokus teman-teman adalah untuk top brand. Nah teman-teman bisa searching di internet ya, top brand itu ada apa aja. Ada tolak angin, ada kalau susu ya susu Anlin, kemudian kalau obat ya, kalau multivitamin ya berarti kan Imbos, kemudian Bodrek, Reumasil, terus apalagi ya banyak, pokoknya searching lah suplemen-suplemen yang ada di apotek yang termasuk top brand itu apa aja. Nah itulah top brand itu silahkan direview gitu, silahkan dilihat di internet itu ada apa aja. Dari situ nanti semuanya di list. Oh aku order obat generik itu apa aja, top brandnya apa aja gitu kan. Kemudian produk-produk perawatan tuh apa aja gitu kan. Kemudian alat kesehatannya tuh apa aja, jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu gitu kan. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman ketika modal 10 juta rupiah, teman-teman bisa di list produknya apa aja. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau order apa aja barangnya gitu kan, tapi bingung mau order apa, silahkan bisa hubungi saya.